Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setengah-setengah channelnya sama official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillah belamin guys sama oras masya Allah kasih mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasih yang berjuang rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Ya boy, kalian lagi pada ngapain cuy? Udah selesai kerja belum? Kaisam alhamdulillah belamin sudah selesai kerja dan Kaisam sudah makan banana. Kalian makan buah apa hari ini? Wes. Aduh, kalau misalkan majikan kalian pelit untuk ngasih buah, beli aja banana kayak Kaisam tuh, murah, Masya Allah. Yang penting apa? Vitaminnya masuk ya. Untuk kesehatan diri kita sendiri jangan pelit. Ya, kalau udah sakit, makan banana aja udah nggak ngerasa nikmat gitu cuy. Ya, mumpung kalian sehat, sayangi diri kalian sendiri. Oke, hari ini kita bahas tentang grup majikan. Udah lama nih Kaisam nggak bahas tentang grup majikan. Aduh, ini mbaknya ini. Kayaknya sih pekerja migran Indonesia ini. Jadi mbaknya ini jaga anak ya cuy ya. Videonya 2 video yang diviralin majikannya ini dalam posisi ceroboh. Melalaikan pekerjaan di mana membuat anak majikannya ini jatuh. Dan kedua-duanya ini jatuhnya dari kursi. Yang pertama kursi plastik, yang kedua kursi yang di bawahnya ada rodanya. Kok bisa mbak diulangi hal yang sama? Ini membuat majikannya itu geting. Bisa nggak sih dikriminalin ini mbak? Ini mbak majikannya jahat sekali ya. Ya kan ibaratnya kan ini kan kelalaian kerja ya cuy ya. Dan mungkin tidak separah itu anaknya cuma nangis aja keras ya. Majikannya ini bertanya sama penonton ya, sama deterjen-deterjen gitu, para lopan-lopan ya. Bisa nggak sih pekerja migran ini nih dilaporkan polisi dan dikriminalkan? Kan ini kan sudah membahayakan gitu, bisa nggak dituntut dengan pelecehan anak ya? Ayo gimana sih ceritanya? Mungkin ini kejadiannya sama dengan kalian dan kalian lebih berhati-hati dari video ini. Jangan sampai kalian mendapatkan bad record di surat termination kalian. Sepertinya sih mbaknya ini di-terminate ya cuy ya. Gak mungkin banget kalau mbaknya masih dipertahankan tapi dia diviralin gitu. Dia ini diviralin kan supaya tidak bisa mendapatkan majikan lagi. Itu kan motif ya. Motif majikan ini kenapa bisa di-publish videonya. Oke, CCTV ini yang Kaisar lihat itu di bulan April ya cuy ya. Di bulan April ini ada suatu tragedi di mana mbaknya sedang menjaga baby anak majikan. Ini anaknya sekitar umur 1,5 tahun, 2 tahun ya masih lucu-lucunya gitu kan. Dan di video itu mbaknya itu tidak bermain handphone, dia fokus dengan anaknya cuy. Cuma video pertama mbaknya ini mengambil sesuatu dari atas ya, entah itu lagi ngangetin roti atau apa gitu. Jadi posisinya di dapur. Anaknya ini mungkin pakwa ya cuy ya. Jadi mbaknya ini ambillah kursi plastik ditaruh di depan badannya dia. Terus anaknya ditaruh di atas kursi itu, terus mbaknya ngambil sesuatu. Jadi beginilah cuy, anaknya kitanya tuh di sini. Mbaknya ngebuka. Anaknya ini pakai kursi aja dia masih belum nyampe gitu ke atas. Jadi dia ini nonggok, akhirnya kursinya ini meleset ya cuy. Dan anaknya kedebug jatuh. Dan itu tertangkap CCTV. Otomatis CCTV-nya ada di dapur juga ya cuy ya. Nah itu terjadi mungkin ditegur sama majikannya terus jangan diulangi lagi ya. Ini bahaya, oh ngahim gitu kan. Ya mungkin mbaknya hoa-hoa aja nih. Terjadi lagi di bulan 4 ya cuy ya. Ini di apa namanya, ruang keluarga. Di mana di situ rumahnya juga sempit. Mbaknya ini sedang bermain serodot gitu pakai kursi ya cuy ya. Ya mbaknya sih terlihat bau bau si bangke ya, maksudnya dia ini menjaga anaknya tuh sebenarnya bagus gitu cuy. Dia ini menurut Kaisam dia ini sayang sama anaknya cuy. Dia ini menemani anaknya ini bermain, cuma bermainnya itu tadi, anaknya ditaruh di kursi, apa namanya, yang ada rodanya, madepnya ke depan ya. Jadi yang bagian kepalanya ini didorong sama mbaknya gitu cuy. Nah, saat didorong ini kursi kan nggak kekar ya kursinya ya. Jadi akhirnya mbaknya ini kesandung atau apa kursinya ini jempalik cuy, sama mbaknya juga jatuh. Mbaknya, babynya sama kursinya itu jatuh cuy.
ngedebruk ke apa namanya, lemari, ya di sini lemari, di sini sofa, ruangan kecil dorong-dorongan kayak itu ngejatuh. Nah, majikannya mungkin ini udah di beberapa kalinya ini ditegur dan terjadi lagi. Dia kan apa namanya, panik ya cuy, anak laki-laki gitu kan, anak yang paling disayang ya di orang Hongkong gitu. Terus dia merasa bahwa anaknya itu luka terus di kepalanya dan ini sangat membahayakan untuk kedepannya. Jadi majikannya itu sudah kehilangan kepercayaan ke Mbaknya untuk menjaga anaknya ini. Jadi dia ini mungkin nggak tahu terjadi apa gitu kan dengan cecenya, entah cecenya itu di-fire atau di-terminate dengan alasan tidak bisa bekerja mungkin. Cuma majikannya ini pengen polisi, "Bisa nggak sih, pekerja migran ini kita tuntut dengan pelecehan anak?" Karena menjaga anaknya itu tidak baik ya cuy ya, membuat anaknya itu jatuh berkali-kali. Padahal kan kita ngejeng Cece itu untuk menjaga anak kita gitu cuy. Ayo kita bahas kasus ini, menarik ya. Aduh kira-kira kalian yang menjaga anak ini gimana cuy? Kayak Sam sih seumur-umur ya, jaga anak tuh nggak pernah bermain-main seperti itu. Kayak Sam tuh kalau anaknya bermain, yang menurut bahaya, ya biarin nangis ya nangis gitu, tak liatin aja gitu cuy. Terus juga banyak main tuh di lantai aja ya, entah itu belajar atau apa ya. Jadi buat kita ya sebagai cece domestic helper kita tuh harus punya berpikir cuy, ini kalau saya main kayak gini bahaya nggak ya untuk anak yang kita jaga gitu. Potensinya gimana? Kan tadi awalnya sudah terjadi tuh jatuh dari kursi, maksudnya kok bermain kursi lagi gitu kan. Jadi mungkin Mbaknya pada waktu itu mungkin spontan aja sih gimana caranya membuat anak ini nggak nangis, nggak boring ya. Ini kan bagian usaha dari Cece ya, tapi kan ya kita nggak tahu gitu musibah itu datangnya kapan aja dan musibah itu majikannya ngecek CCTV, ada buktinya. Ya Boy. Terus Kaisam gimana kalau misalkan Mbaknya dipecat dengan alasan tidak bisa bekerja, melukai anak majikan seperti ini? Ya berarti kan rekod kitanya jelek ya, maksudnya ditulis yang jelek-jelek. Terus Kaisam kalau misalkan dilaporkan polisi, visanya gimana bermasalah? Terus kita bisa cari majikan enggak? Nah, menurut komentar-komentar para deterjen ya cuy ya, katanya sih ini bagian dari kecerobohan aja dan tidak bisa dikriminalkan. Mungkin dampaknya kalian cuma diterminit tanpa uang pesangon ya, maksudnya tanpa uang terminit karena kalian yang apa namanya membuat celaka anak yang kita jaga. Mungkin kalian tidak dikasih uang terminit, dilaporkan polisi itu supaya kamu tidak mendapatkan uang terminit. Mungkin itu tujuan majikan. Tapi untuk mengarah ke kriminal ya, itu tuh dilihat dari motifnya. Motifnya kalian tuh benar-benar mau melakukan kekerasan sama anak nggak? Motifnya kalian itu benar-benar mau menjatuhkan anak sampai celaka nggak? Kan dalam posisi CCTV ini kan tidak terlihat motif Mbaknya pengen melukai anak, cuma ceroboh yang mengakibatkan anak ini terjatuh. Jadi untuk dikriminalkan ini Mbaknya nggak bisa ya cuy ya, hanya bisa dipecat tanpa uang terminate aja. Beda cerita kalau misalkan kalian sengaja gitu nyubit, sengaja nabok itu anak, nah itu baru bisa visa kalian bermasalah. Karena motifnya kalian itu sengaja untuk melukai si anak tersebut. Ya, jadi paham ya dari sini ya. Tapi bukan berarti ini bisa kita contoh ya cuy ya. Ini juga bisa berdampak dari rekod kita cuy. Andai aja nih majikan barunya ngelihat kamu kenapa di-terminate, coba lihat. Apalagi jaga anak lagi ya. Berarti kalau kayak gini ya ganti, jaga nenek, experience-nya ya. Karena jaga anak sudah gagal nih, sudah mendapatkan rekod jelek gitu ya cuy ya. Ya kan nanti kan majikan barunya baca, "Oh kamu nggak bisa jaga anak, gimana mau jaga anak gini?" Ya kan? Lebih baik ganti deh experience-nya menjaga nenek gitu ya. Nah dari sini kalian paham ya cuy ya. Jadi komentar deterjen itu dari 2 video ini tuh untuk dikriminalkan tuh sedangkan anaknya tidak apa-apa, itu enggak jadi masalah. Mungkin tidak diberikan uang termin saja. Kecuali kalian benar-benar menganiaya anak majikan baru, itu bisa kriminal dan bermasalah dengan visa. Jadi dari 2 video ini kalau kalau Mbaknya hanya dipecat dan dilaporkan polisi, apakah bisa cari majikan lagi? Bisa. Tapi kalau misalkan kalian ini terbukti memang sengaja untuk mendorong anak supaya jatuh, nah itu baru bermasalah ya.
Paham ya? Oke deh, mungkin ini video yang bisa Kaisam sharing kepada kalian, majikannya udah mungkin udah di ujung ubun-ubun gitu. Jadi, nasehatnya apa nih untuk teman-teman dalam menjaga anak ya. Jadi kalau misalkan kita merasa bahwa itu membahayakan, lebih baik hindari. Walaupun anak kita pengen main sekali itu, kalau misalkan itu membahayakan, ya wis biarin aja anak kita nangis, tantrum, ya sebentar juga nanti dia cari kita lagi, ya nggak? Aduh, ya inilah cenut-cenutnya gimana bisa menjaga anak majikan. Yang jelas kalian harus sadar bahwa anak kecil di Hong Kong ini sangat dilindungi oleh undang-undang ya. Jadi, ya hati-hatilah cuy ya. Mungkin itu sharing guys hari ini, semoga bermanfaat. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yampuy. Yampuy.